Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 791, Naga Langit Bercakar 5. Sosok Yun Hao melintas, dan dia bergegas ke sisi kolam mata air kuning. Angkat tangan Anda dan pegang. Tiba-tiba, semua mata air kuning ditahan oleh kekuatannya, dan kemudian langsung memasuki langit dan bumi di sarung Zhang Feng. Mata air kuning memiliki karakteristik mencuci segala sesuatu di langit dan bumi, dan hal-hal aneh di langit dan bumi tidak dapat dikumpulkan dengan cincin penyimpanan sama sekali. Jika tidak, cincin penyimpanan akan dicuci dan dipecahkan oleh mata air kuning. Bahkan langit dan bumi bagian dalam dari sarung pedang tersembunyi tidak boleh menyimpan mata air kuning terlalu lama, jika tidak, ruang langit dan bumi bagian dalam dari harta kekaisaran ini juga akan terkikis dan rusak. Setelah Yun Hao mengambil mata air kuning, dia segera mengirimkan Putri Takdir di Monumen Ilahi. Mengerti? Kamu pergi dulu, aku akan menemuimu nanti. Oke, hati-hati. Yun Hao tidak menyeret lumpur dan air, dan segera mundur. Butuh lebih dari 1/4 jam untuk meninggalkan makam surgawi Huang Quan. Tiba-tiba, Yun Hao berhenti. Dia menyentak kepalanya dan melihat ke area di mana makam surgawi musim semi kuning berada. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Saat berikutnya, ledakan, langit tanpa batas runtuh. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan. Ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut diikat tinggi dan wajahnya sedikit sempit, dan tubuhnya mengenakan jubah ungu dan emas yang disulam dengan matahari, bulan, dan bintang, mengungkapkan semangat mendominasi yang sangat agung dan kuat. Pria itu adalah murid tertua Yun Hao di kehidupan sebelumnya, orang yang memimpin dalam mengkhianatinya, dan sekarang dia adalah antek nomor 1 di bawah komando Dewa Alien Istana Surgawi, Yang Tianhua. Kaisar Yang Tianhua secara pribadi telah turun. Hampir pada saat yang sama, sosok wanita kabur bergegas keluar dari istana bawah tanah makam surgawi Huang Quan. Silakan tinggal, Yang Tianhua berkata dengan ringan, tetapi dengan jentikan jari-jarinya di tangannya, aura pedang dingin melesat ke arah sosok wanita yang kabur itu. Pedang, Qi ini, meskipun hanya jentikan tangannya, tetapi kekuatan di dalamnya sangat menakutkan, merobek semuanya dalam sekejap. Sosok wanita kabur itu mendengus dingin, dan kekuatan misterius meletus, menghancurkan pedang Qi. Mata Yang Tianhua berkedip. Tapi saat ini, ada ledakan lagi, dan Kaisar Huang Quan juga bergegas keluar dari istana bawah tanah dan melarikan diri langsung ke kehampaan, ingin melarikan diri. Yang Tianhua langsung menimbangnya, dan bahkan jika dia mengejar Kaisar Huang Quan adalah saingan sengitnya. Saat itu, Kaisar Huang Quan telah bertarung dengannya, ingin menggantikannya sebagai juru bicara Istana Surgawi. Yang Tianhua membuat rencana untuk membunuh Kaisar Huang Quan. Kaisar Huang Quan mengorbankan seluruh sekte Huang Quan, dan baru kemudian dia melarikan diri. Selama bertahun-tahun, Yang Tianhua telah mencari Kaisar Huang Quan, tetapi sayangnya dia belum menemukan petunjuk apapun. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Dia tidak akan membiarkan Kaisar Huang Quan melarikan diri dengan mudah. Sosok wanita kabur itu dengan cepat menemukan Yun Hao, dan sosok itu melintas, dan bergegas langsung ke Monumen Ilahi di dantian Yun Hao. Keluar dari sini dulu. Suara yang sedikit cemas terdengar. Tatapan Yun Hao ditarik dari area di mana Yang Tianhua muncul dan menghilang. Rintangan jahat ini, cepat atau lambat, bersihkan. Setelah beberapa saat, Yun Hao berhenti lagi. Di matanya, cahaya dingin melonjak. Licik, keluar dari sini. Terdengar teriakan keras, disertai dengan cahaya pedang yang mengalir keluar. Pedang terbang meraung, menghancurkan ruang, dan orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang mengeluarkan jeritan yang mengerikan, dan sekelompok dari mereka terbunuh dalam sekejap mata. Yun Hao, hidupmu benar-benar cukup sulit. Serigala serakah dari Tanah Suci Laut Utara tidak bernyawa, dan keluar dari kehampaan dengan pisau panjang. Senyum gembira muncul di wajahnya. Orang-orang di Zhongzhou ada di sini. Kupikir aku tidak punya kesempatan, tapi aku tidak menyangka kamu belum mati sampai sekarang, dan keadaanmu sudah sangat buruk. Hidupmu ditakdirkan untuk jatuh ke tanganku. Hahaha, kata Ma Wuming sambil tertawa. Kelompok anak muda yang tersisa di Tanah Suci Beihai mengikuti di belakang Ma Wuming, dengan kegembiraan yang sama di wajah mereka.
Yun Hao menatap Ma Wusheng dan mendengus dingin, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ma Wuming menjilat bilahnya dan berkata, kekuatanmu memang lebih kuat dari yang diharapkan semua orang, tetapi kekuatanku juga lebih kuat dari yang diharapkan semua orang. Selain itu, Anda telah dikejar dan dibunuh oleh kelompok iblis di Zhongzhou begitu lama, napas Anda sudah sangat kacau. Jika saya tidak dapat membunuh Anda dalam keadaan ini, maka bukankah saya akan terlalu boros? Kamu memang, kata Yun Hao. Ma Wuming mencibir, dan saat berikutnya, kekuatannya tiba-tiba bergetar, dan auranya langsung menjadi ganas, dan niat membunuh yang kuat disertai dengan ledakan cahaya pedang. Yun Hao menderita kematian. Dia meraung marah, tubuhnya badai, dan dia membunuh Yun Hao dengan ganas, menebas dengan pedangnya, dan kekuatannya aneh dan rumit, terutama, dalam cahaya pedang, hantu serigala jahat besar tiba-tiba muncul. Serigala itu membuka mulutnya yang berdarah, ganas dan galak. Pada saat ini, tubuh Yun Hao tiba-tiba meletus dengan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Naga, itu mengaum dan mengguncang langit. Pada saat berikutnya, Yun Hao langsung berubah menjadi naga dewa emas ribuan kaki. 5 cakar. Naga, roh, naganya, yang awalnya hanya pada level naga emas bercakar 4, telah menyelesaikan promosi komprehensif setelah menelan beberapa energi khusus dari Nether Python berkepala 9. 4 cakar menjadi 5 cakar, naga emas menjadi naga surgawi. Tubuh ribuan zang naga surgawi terletak di antara langit dan bumi, dan begitu cakar naga itu digenggam, ia dengan paksa mencubit dan meledakkan cahaya pedang serigala serakah Ma Wu Life. Ekspresi Ma Wuming menegang. Di bawah kekuatan naga yang besar ini, dia langsung kehilangan keinginan untuk bertarung, dan hanya berpikir untuk berlari menyelamatkan hidupnya. Tapi Yun Hao tidak memberinya kesempatan sama sekali. Naga ilahi menjentikkan ekornya dan menamparkan kehampaan, dan Ma Wusheng, yang melarikan diri ke dalam kehampaan, tiba-tiba terangkat, dan seluruh tubuhnya jatuh dari kehampaan dengan darah. Nafas naga. Seteguk nafas naga seperti pedang, dan itu menebas tubuh Ma Wuming dengan keras. Tubuh Ma Wu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Jika Anda ingin mengambil kuda murahan, Anda tidak bisa mati. Setelah Yun Hao menjelma ke dalam tubuh naga bercakar 5, dia sama sekali bukan lawan Yun Hao, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia ditekan dan dihancurkan dalam sekejap. Di sekitar, orang-orang muda lainnya di Tanah Suci Beihai semuanya seputih kertas, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Saat Yun Hao hendak mulai membunuh, ada perubahan di lapangan. Suara nyanyian kitab suci terdengar. Kata-kata Sansekerta emas padat menyebar dari segala arah. Dalam sekejap mata, dunia ini dipenuhi dengan bahasa Sansekerta emas. Tubuh naga surgawi bercakar 5 yang telah diubah Yun Hao segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Amitabha, Buddha dari pagoda 10.000 Buddha di wilayah barat, biksu murni, memancarkan cahaya Buddha emas di sekujur tubuhnya, dan hartanya khusyuk, dan dia sudah menunggu Yun Hao dalam kehampaan. Keturunan naga, biksu virtual, itu berteriak, dan mencubit segel Buddha dengan kedua tangan. Tiba-tiba, peninggalan tulang Buddha seperti kerikil dikorbankan olehnya. Peninggalan tulang Buddha menarik semua karakter Sansekerta emas di sekitar dan berubah menjadi patung Buddha besar. Itu adalah kepala dari 18 arhat agama Buddha, arhat naga. Dibandingkan dengan hantu arhat yang turun naga yang dilemparkan oleh sekelompok keledai botak yang menyergap Yun Hao sebelumnya, itu benar-benar satu langit dan satu bumi. Pada saat ini, naga kental yang turun dari bentuk arhat sama seperti yang asli. Arhat turun naga menyerang dengan satu tangan, dan kekuatan agung berdampak pada naga surgawi bercakar 5 yang telah diubah menjadi Yun Hao, dan segera menekan Yun Hao. Peninggalan tulang Buddha di tangan biksu virtual adalah kuncinya. Ini adalah hal yang tertinggal setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik teratas agama Buddha, dan memiliki kekuatan seumur hidup dari pembangkit tenaga listrik teratas agama Buddha. Yun Hao, kamu memiliki nasib dengan Buddhaku, dan Buddhaku menyeberangimu keluar dari lautan penderitaan, Amitabha. Suzen berteriak dengan penuh semangat, dan sidik jari itu berubah lagi, semakin merangsang kekuatan peninggalan tulang Buddha, ingin membunuh Yun Hao. Saat itulah itu terjadi. Sebuah cahaya misterius tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan, dan dengan keras, itu mendarat secara akurat di peninggalan tulang Buddha. Peninggalan tulang Buddha meledak. Yun Hao, yang berubah menjadi naga surgawi bercakar 5, juga pecah,
melakukan serangan balik dengan kekuatan, menghancurkan bentuk arhat yang menurun naga, dan kemudian terbang di depan biksu sejati virtual, dan cakar naga meraihnya, dan langsung meraih kepala yang mengkilap. Segera setelah itu, naga surgawi bercakar 5 melarikan diri ke kehampaan lagi, dan cakar naga meraih Jiang Chen, yang baru saja keluar untuk membantu, dan menghilang tanpa jejak. Bab 792, Keluarga Jiang Alam Atas. Yun Hao membawa Jiang Chen, yang datang untuk membantu. Sesaat kemudian, mereka berdua bergegas keluar dari kehampaan dan mendarat di hutan pegunungan yang tandus. Jiang Chen tidak bergerak. Meskipun mata vertikal di tengah alisnya telah tertutup, ada aura kekuatan yang berbeda dari semua makhluk di alam surgawi yang mengamuk, seolah-olah mata vertikal ini akan terbuka lagi tak terkendali kapan saja. Ini adalah gejala sisa dari penggunaan mata ilahi Jiang Chen yang berlebihan. Jika tidak dapat dikendalikan, maka keilahian sisa di mata Tuhan pasti akan mengikis segala sesuatu di Jiang Chen, dan konsekuensi yang paling serius adalah Jiang Chen bukan lagi Jiang Chen, tetapi budak keilahian. Keadaan Yun Hao sendiri juga sangat buruk, tetapi dia masih memilih untuk membantu. Dia terus bermain dengan vitalitas fisik murni, serta kekuatan spiritual yang terkontaminasi dengan tepi pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah. Namun, kedua kekuatan ini tidak dapat menekan gumpalan keilahian yang mengamuk di tubuh Jiang Chen. Tidak ada gunanya, kamu belum menjadi dewa, kamu tidak bisa menekan keilahian sama sekali. Jika kamu ingin bertarung melawan keilahian, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan kemanusiaan. Putri takdir di monumen ilahi mentransmisikan Yun Hao. Yun Hao, apakah kamu masih bisa memanfaatkan kekuatan kemanusiaan? Terakhir kali, untuk menghadapi imitasi cakram reinkarnasi dari istana reinkarnasi, Putri takdir menggunakan kekuatan kemanusiaan. Baiklah, aku akan mengirimimu sinar terakhir kekuatan manusiawi. Kamu mencoba memanipulasinya, menemukan perasaan, dan membuka jalan untuk masa depan. Saat berikutnya, gumpalan kekuatan misterius meresap dari monumen ilahi. Yun Hao segera mengalihkan pikirannya dan memusatkan energinya, mencoba mengendalikan gumpalan kekuatan manusiawi ini. Namun, segumpal kekuatan manusiawi, tetapi beratnya seperti ratusan juta pound. Dia tidak bisa mengendalikannya. Kekuatan kemanusiaan bukanlah untuk mengendalikan secara paksa, tetapi untuk melihat segala sesuatu dalam kemanusiaan sebagai manusia, sehingga Anda sendiri dapat menjadi bagian darinya. Sehingga untuk membimbing kekuatan kemanusiaan, Putri takdir mengingatkan Yun Hao. Yun Hao segera menenggelamkan pikirannya dan merasakan sinar kemanusiaan ini. Saat dia merasakan orang dan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Suka dan duka, segala sesuatu tentang umat manusia disajikan dengan jelas dalam persepsinya. Kemudian, dengan arti sebenarnya dari Kendo, ia mengumpulkan emosi, roh, dan kehendak semua makhluk umat manusia. Gumpalan kekuatan manusiawi yang menyebar dari monumen ilahi, ini secara bertahap berubah menjadi aura pedang yang halus. Ki pedang manusiawi, kehendak spiritual. Yun Hao membimbing ki pedang manusiawi untuk meninggalkan dantian dan bergegas keluar dari tubuh. Ki pedang manusiawi ada di ujung jarinya, dengan cekatan bola balik. Mata Yun Hao berkedip, dan dia menyadari. Saat berikutnya, dengan satu jari, pedang manusia Qi bergegas ke tubuh Jiang Chen. Situasi Jiang Chen membaik dalam sekejap, tapi gumpalan Qi pedang manusiawi ini bukanlah kemanusiaan saat ini, dan terlalu lemah, dan untuk sementara, itu tidak dapat menekan keilahian yang mengamuk di tubuh Jiang Chen. Selanjutnya, kehendak spiritual Jiang Chen sendiri diperlukan untuk bergabung dengan pedang Qi yang manusiawi untuk pulih sepenuhnya. Kemudian, di tubuh Jiang Chen, gelombang khusus tiba-tiba muncul, dan hantu seorang pria muncul. Bayangan hantu pria, ini memancarkan aura pembunuh, dan di mata ilusinya, tampaknya ada cahaya yang tak terkalahkan yang meledak, dengan aura kursif yang sangat kuat dan mendominasi. Ini jelas orang terkuat di bawah komando Kaisar Manusia saat itu, dan dia memilih Jiang Chen sebagai penerus semangat pertempuran. Semangat perang menatap Yun Hao. Yun Hao juga melihat semangat pertempuran. Diikuti oleh sosok Putri Takdir juga keluar dari monumen ilahi. Ketika roh perang melihat Putri Takdir, sosok ilusi itu jelas berfluktuasi sangat keras, dan sepertinya ada gelombang yang bergejolak di hatinya. Jenderal terakhir, Zhao Changkong, lihat. Tanpa menunggu roh pertempuran bernama Zhao Changkong selesai berbicara,
Putri Takdir membuka mulutnya untuk menyela apa yang ingin dia katakan dan berkata, ceritakan padaku tentang situasi Jiang Chen. Yun Hao melirik Putri Takdir. Tampaknya identitas Putri Takdir ini bahkan lebih istimewa dari yang dia harapkan. Zhao Changkong, Jiang Chen adalah orang dari alam atas. Putri Takdir, tebakanku benar, dia seharusnya keturunan keluarga Jiang. Zhao Changkong mengangguk dan berkata, nah, keluarga Jiang dari ras teran alam atas telah membayar harga yang mahal untuk membantu Jiang Chen turun ke alam cakrawala, dan ingin Jiang Chen membunuh jalan bagi ras teran dan mematahkan blokade teran cakrawala oleh kelompok dewa alien itu. Jiang Chen turun di kota yang tenang dan tenang. Tetapi karena aula reinkarnasi, kota itu dibantai, Jiang Chen selamat, dan dalam kasus kemarahan yang ekstrim, dia merangsang sebagian dari potensi garis keturunan keluarga Jiang, dan kebetulan ditemui oleh penguasa suci hutan belantara timur, jadi Tuan Suci Hutan Belantara Timur melindungi Jiang Chen dan membawa Jiang Chen kembali ke tanah suci hutan belantara timur. Penguasa suci hutan belantara timur melemparkan Jiang Chen ke dalam persidangan paling kejam, yang merupakan semacam kultivasi Gu, dan ribuan jenius yang ditemukan ditempatkan untuk bertarung dalam persidangan, dan hanya satu orang yang bisa dibunuh. Jiang Chen menjadi yang terakhir, dan kemudian dia ditanamkan secara paksa dengan mata ilahi di dahinya oleh penguasa suci hutan belantara timur, dan ketika saya pulih dan menemukan Jiang Chen, semua ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan saya tidak berdaya untuk mengubahnya. Tapi untungnya, Jiang Chen tidak pernah melupakan misinya, dan hatinya sangat dapat diandalkan, tentu saja. Anak ini terkadang sedikit bingung. Putri Takdir, keluarga Jiang di alam atas, tidakkah kamu ingin Jiang Chen menjadi kaisar manusia? Zhao Changkong, tujuan mereka memang ini, tapi Jiang Chen memiliki idenya sendiri. Dia tidak mau mengikuti jalan yang diatur untuknya oleh keluarga Jiang, dia ingin mengikuti jalannya sendiri. Sekarang, dia ingin sepenuhnya menggunakan kemanusiaannya untuk mengalahkan keilahian mata ilahi, sehingga dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan mata ilahi, dan dia masih memiliki ide gila, dia berniat untuk mendapatkan satu set lengkap tulang ilahi di tanah suci hutan belantara timur. Dan syarat untuk mendapatkan tulang ilahi adalah membunuh Yun Hao, dia sudah merencanakan, dan berencana untuk melakukan pertempuran besar dengan Yun Hao di depan mata banyak orang, dan menggunakan trik untuk menipu penguasa suci hutan belantara timur. Putri Takdir mengangguk dan berkata, kamu kembali ke tubuhnya dulu dan bantu dia menekan keilahian bersama-sama. Battle Soul Zhao Changkong sepertinya memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi dia masih menahan diri, dan kemudian sosok itu masuk kembali ke tubuh Jiang Chen. Putri Takdir memandang Yun Hao. Yun Hao, keluarga Jiang di alam atas, sangat kuat. Putri Takdir, di alam atas, ras hidup yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk hegemoni, dan umat manusia sedang menurun, dan keluarga Jiang dapat dianggap mendukung setengah dari langit umat manusia. Tetapi mereka telah melakukan satu hal yang salah. Ada apa? Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun dan menjadi dingin. Putri Takdir, mereka seharusnya tidak memiliki gagasan untuk terlibat dalam kekuatan kemanusiaan. Mengapa? Putri Takdir terdiam sejenak sebelum dia berkata, ras manusia, yang berasal dari alam cakrawala, dan kaisar manusia yang memimpin umat manusia juga harus orang dari alam cakrawala. Keluarga Jiang berada di alam atas, tidak peduli metode rahasia apa yang mereka gunakan untuk mengirim Jiang Chen ke bawah, tetapi tubuh Jiang Chen sudah memiliki jejak alam atas. Begitu seseorang dengan jejak alam atas memimpin umat manusia untuk menjadi kaisar manusia, maka umat manusia tidak akan cukup murni, dan jika dia tidak berhati-hati, umat manusia akan benar-benar hancur dan dicuri oleh kehendak beberapa makhluk tertinggi di alam atas. Yun Hao, lalu bagaimana jika saya memimpin umat manusia dan pergi ke alam atas? Bukankah akan ada risiko? Putri Takdir, tidak. Dia hampir menahan keilahian yang mengamuk. Putri Takdir mengingatkan Yun Hao, dan sosoknya memasuki monumen ilahi. Sesaat lagi berlalu, Jiang Chen perlahan membuka matanya. Dia menarik kembali pelindung dahi, memblokir mata vertikal, dan kemudian menatap Yun Hao. Yun Hao, waktunya hampir habis. Aku ingin meminjam hidupmu untuk menggunakannya. Kemudian dia mengatakan kepadanya apa yang ingin dia lakukan, dan apa yang dia rencanakan. Yun Hao baru saja mengetahui hal-hal ini melalui Zhao Changkong. Jiang Chen banyak membantunya.
Yun Hao juga tidak keberatan membantu Jiang Chen. Adapun seberapa besar risiko keputusan Jiang Chen, Yun Hao tidak membujuknya untuk menghentikannya. Jiang Chen ingin mendapatkan kekuatan tulang ilahi yang lengkap, ini adalah pilihannya. Yun Hao mengangguk, ya, tapi tidak sekarang, dalam 5 hari lagi, setelah 5 hari, saya akan membantu Anda, sehingga tidak ada risiko terdeteksi. Jiang Chen, apakah Anda memiliki rencana yang lebih baik? Yun Hao, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Bab 793, Jiang Chen vs Yun Hao, hilang dalam abu. Hutan belantara timur sekali lagi memicu badai yang mengerikan. Tubuh asli Kaisar Yang Tianhua secara pribadi turun ke hutan belantara timur dan memulai perang besar dengan Kaisar Huang Quan, yang telah dominan di Zhongzhou untuk jangka waktu tertentu. Meskipun, pertempuran antara keduanya terletak di kedalaman kehampaan, dan tidak ada yang tahu situasi pertempuran spesifiknya. Tetapi selama beberapa hari berturut-turut, Yuan Qi langit dan bumi dari seluruh hutan belantara timur sangat kejam, dan kekuatan Ordo Dao telah dalam keadaan mendidih, jadi Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya konfrontasi ini. Yun Hao, yang diturunkan oleh Kaisar Yang Tianhua untuk berburu daftar emas, menjadi penerima manfaat terbesar dalam diskusi semua orang. Sekarang, para jenius dari daftar iblis Zhongzhou semuanya telah dijarah oleh Kaisar Huang Quan, masalah ini bukan lagi rahasia, dan orang-orang yang datang untuk membunuh Yun Hao semuanya sudah mati. Setengah bulan telah berlalu sejak Kaisar Yang Tianhua menurunkan daftar emas berburu melawan Yun Hao. Dan waktu yang ditetapkan pada daftar emas berburu adalah 1 bulan. Hanya ada setengah bulan tersisa. Ada berita bahwa 30 iblis teratas dalam daftar iblis di Zhongzhou masih berlatih di alam rahasia di Zhongzhou, dan mereka tidak keluar secepat itu. Kata-kata lain, tindakan generasi muda Tianjiao di seluruh Changji untuk memburu Yun Hao setara dengan mengakhirinya lebih awal. Pihak, kerugian besar. Sungguh menakjubkan juga bahwa Yun Hao tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kehidupan yang sulit dan keberuntungan yang lebih baik. Semua orang berspekulasi bahwa Yun Hao, yang selamat dari bencana ini, harus segera kembali ke kota Tongtian, dan tidak perlu melarikan diri keluar. Bersamaan dengan suara ini, segera ada berita pasti. Yun Hao akan kembali, hari ini. Ge Chuangxiong, guru surgawi dari Menara Sumber, Lin Xiaofeng dan Yan Rumeng dari Istana Bela Diri, leluhur luar biasa dari Gerbang 10.000 Pedang, Shen Chongjun, serta Han Qiansan, Fatman, Dongfang Xiu, Si Feng, Dragon Maniac, Desolate Chat, Pengguang, semuanya berkumpul di gerbang kota Tongtian. Senyum gembira muncul di wajah semua orang. Ketika Kaisar Yang Tianhua menurunkan daftar emas berburu, mereka semua panik. Para jenius muda dari seluruh alam surgawi akan berpartisipasi dalam perburuan ini, dan ini adalah situasi fana. Bisakah, sekarang, Yun Hao berhasil selamat dari bencana ini? Saya tahu bahwa saudara Yun saya bisa mengendarai angin dan ombak sepanjang jalan, mengatasi duri dan duri, membunuh segala arah, dan kembali dengan selamat. Dongfang Xiu menyeringai. Ekspresi pria gendut itu dalam, dan dia mendengus, dan berkata, Liu Yun dan kedua pahlawan, bagaimana mereka bisa terkenal? Inilah sebabnya mengapa pria gendut itu tidak bersamanya. Jika tidak, bahkan jika Yang Tianhua dan Kaisar Huang Quan, pria gendut itu akan mencubit mereka. Hati-hati, Ge Chuangxiong melirik pria gemuk yang membual itu. Jika pembicaraan semacam ini menyebar, pasti akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Sudah kembali. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan penuh semangat. Semua orang melihatnya. Saya melihat sosok berpakaian putih terbang dari langit. Yun Hao. Sudah kembali. Yun Hao, yang diburu oleh seluruh cakrawala Tianjiao, kembali tanpa cedera dan kembali dengan selamat setelah meninggalkan kota Tongtian selama setengah bulan. Suasana hati kerumunan bergejolak. Tapi tepat ketika Yun Hao hendak muncul di gerbang kota Tongtian, tiba-tiba, ada ledakan. Di lemari besi surgawi yang hancur, sesosok jatuh. Ini adalah tanah suci hutan belantara timur, Jiang Chen. Jiang Chen memblokir jalan Yun Hao kembali ke kota Tongtian, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, dan cahaya dingin melintas di mata itu. Dengan Jiang Chen tiba, di sekitar, sosok lain melesat muncul. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari tanah suci hutan belantara timur telah tiba. Yun Hao, kamu tidak bisa kembali. Suara Jiang Chen dingin, dan dia berkata, hari-hari ini, kamu cukup licik, bersembunyi di Tibet, meminjam pisau untuk membunuh orang, tapi kamu masih harus mati.
Kakak Yun, kami di sini untuk membantumu. Dongfang Xiu berteriak. Perburuan generasi muda dapat mengambil tindakan. Apakah itu untuk membantu atau berburu? Selama itu adalah generasi muda, itu tidak dibatasi. Pria gemuk, Si Feng, dan Long Krazi juga segera berteriak untuk melangkah maju dan bertarung dengan Yun Hao. Jiang Chen mencibir dan berkata, kamu dapat memanggil pembantu sebanyak yang kamu mau. Bagiku, membunuh salah satu dari kalian tidak berbeda dengan membunuh kelompok. Bagaimanapun, itu semua, dan itu rentan. Pamanmu, Lao Su akan membunuhmu. Naga itu memarahi dengan marah dan menyingsingkan lengan bajunya. Yun Hao mencibir dan berkata, para jenius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, di mata saya, semuanya adalah limbah yang rentan. Saya bisa membunuh jika saya mau, berurusan dengan Anda, mengapa saya Yun Hao membutuhkan bantuan? Pria gendut itu berteriak, Saudara Yun, jangan sopan kepada kami, ayo bunuh dia bersama, cepat dan kembali minum. Yun Hao tertawa dan berkata, tidak apa-apa, saya ingin mengambil jalan yang tak terkalahkan. Di antara rekan-rekan saya tidak takut pada siapapun, tunggu saya membunuhnya, dan kemudian kembali ke kota Tongtian, dan bersenang-senang denganmu. Merajalela, lihat apakah aku tidak mengacaukan kepalamu. Jiang Chen berteriak. Saat berikutnya, Jiang Chen melangkah keluar. Ledakan, langit dan bumi meledak, dan tubuh Jiang Chen, seperti binatang raksasa kuno, membunuh Yun Hao dengan ganas. Tinjunya terbanting, dan kekuatan tinjunya memunculkan visi dunia tandus, dan dengan satu pukulan, arti sebenarnya dari warisan tertinggi Tanah Suci Hutan Belantara Timur terungkap dengan jelas. Yun Hao mencibir, dan dengan menyeruput, dia menarik pedangnya keluar dari sarungnya, dan bila pedang menyapu secara diagonal, dan pedang Qi yang tak tertandingi memicu cahaya pedang yang tak terbatas, merobek dunia tandus yang meledak. Jiang Chen melawan balik dengan kuat, dan tinjunya dibombardir dengan liar, membuat cetakan tinju yang luar biasa. Setiap tanda tinju memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan itu menakutkan. Hati Yun Hao tergerak, dan 108 pedang terbang meraung, dan susunan pedangnya sangat indah, bersaing dengan segel tinju surgawi. Kekuatan keduanya bertabrakan, dan pemandangannya luar biasa dan mengasyikkan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu antusias dan kagum. Layak menjadi orang pertama di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, kekuatan Jiang Chen pasti tidak akan lebih lemah dari iblis peringkat teratas di daftar iblis Zongzu. Yun Hao tidak sederhana. Dia bisa bertahan dari begitu banyak perburuan Tianjiao, tidak hanya karena keberuntungan, tetapi juga dengan kekuatan tempurnya, yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saya pikir Jiang Chen telah menang, saya lebih optimis tentang Yun Hao, dia akan terus menciptakan keajaiban. Yun Hao baru saja mengatakan bahwa dia ingin mengambil jalan yang tak terkalahkan. Apa jalan yang tak terkalahkan? Ini adalah cara seumur hidup untuk menjadi tak terkalahkan. Bidang pertempuran antara Yun Hao dan Jiang Chen tidak kalah intens dari dua pembangkit tenaga listrik Sein Realem. Mereka berdua menggunakan kekuatan mereka untuk memberitahu semua orang bahwa mereka semua memiliki kekuatan tempur transenden untuk membantai orang suci. Dalam hitungan saat, ratusan putaran konfrontasi antara kedua pria itu telah berlalu. Tiba-tiba, teknik pedang 10.000 mil Yun Hao pecah, dan pedang Qi yang perkasa merobek vitalitas pelindung tubuh Jiang Chen, hampir memotong tubuh Jiang Chen secara horizontal. Jiang Chen mundur. Yun Hao mengejar dengan pedang. Jiang Chen meraung, tinju bela diri sejati surgawi yang sorak. Sebuah pukulan dilemparkan, dan Yun Hao terbang terbalik. Keduanya menjauhkan diri, dan pertarungan berhenti sejenak. Sudut mulut Yun Hao berdarah, dan dada Jiang Chen terpotong secara horizontal. Yun Hao berada di atas angin. Jiang Chen jelas menderita. Orang-orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur semuanya tampak gugup dan bermartabat. Orang-orang di sisi Menara Yuan, Istana Bela Diri, semuanya bersorak. Jiang Chen menyeringai dan berkata, menarik, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu memenuhi syarat untuk membiharamkanku menggunakan mata ini. Di antara kata-kata, Jiang Chen merobek pelindung dahinya, memperlihatkan mata vertikal itu. Buka. Dengan minuman ringan Jiang Chen, ada selusin sidik jari, dan mata vertikalnya tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menakutkan melesat keluar dari mata vertikal. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran, pada saat ini, ada ketakutan yang kuat di hati mereka. Bahkan jika kekuatan ini hanya ditujukan pada Yun Hao,
orang-orang yang melihat seberkas cahaya ini tidak dapat mengendalikan kegelisahan dan kepanikan di hati mereka. Ledakan, balok itu bergegas di depan Yun Hao, menembus susunan pedang Yun Hao, menghancurkan vitalitas pelindung tubuh Yun Hao, dan akhirnya tubuh Yun Hao hancur. Yun Hao berada di gerbang kota Tongtian, di bawah tatapan banyak orang. Tahan pukulan mata ilahi Jiang Chen, dan abunya akan musnah. Bab 794, Tulang Ilahi di Tangan, sukses. Yun Hao sudah mati. Di luar gerbang kota Babel, semua suara tiba-tiba menghilang. Di hadapan Yun Hao, yang berhasil selamat dari semua perburuan Tianjiao di alam cakrawala, hari ini, dia meninggal di bagian terakhir jalan untuk kembali dengan selamat. Beberapa saat yang lalu, dalam pertempuran antara Yun Hao dan Jiang Chen di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Yun Hao juga jelas berada di atas angin. Saat berikutnya, Jiang Chen membuka mata vertikal yang menakutkan di dahinya, dan mata vertikal itu meledak, membunuh Yun Hao dalam satu gerakan. Hahaha, bagus sekali. Layak menjadi puncak Tanah Suci Hutan Belantara Timur saya, Jiang Chen. Ayo pergi, kembali ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur bersama kami, Tuhan Suci pasti akan menghadiahi Anda dengan baik. HMPH, Yun Hao ini telah berulang kali menyinggung Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita, membunuh beberapa tetua dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita, sejumlah besar jenius, hari ini dia meninggal di tangan Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita, ini disebut reinkarnasi surgawi Dao yang baik. Sekelompok pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci Hutan Belantara Timur tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia dan bangga. Ge Chuangxiong, guru surgawi dari Menara Sumber, Yan Rumeng dan Lin Xiaofeng dari Istana Bela Diri, leluhur luar biasa dan Shen Chongjun dari 10.000 gerbang pedang, serta Han Qiansan, pria gemuk, Dongfang Xiu, Si Feng, Dragon Maniak, Kucing Sunyi, dan Pengguang semuanya diam. Tiba-tiba, wah! Satu demi satu, sosok melesat keluar. Pria gemuk, Dongfang Xiu, Si Feng, Dragon Mania, Kucing Liar, Pengguang, semuanya setuju, dan tubuh mereka tirani, mengelilingi Jiang Chen. Apakah kamu mencoba menyatakan perang? Jiang Chen mendengus dingin dan berkata, dengan segala hormat, tidak ada dari kalian yang menjadi lawanku, dan bersama-sama, kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, seorang pria kuat di Tanah Suci Hutan Belantara Timur mendengus dingin, siapapun yang berani melakukannya, lelaki tua itu akan membunuhnya. Kembali, Han Qiansan berteriak, tapi pria gendut itu tidak bergerak. Lihat, perang besar akan lepas kendali. Pria gendut itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, Jiang Chen, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, dan dalam 3 bulan, pria gendut itu akan melawanmu sampai mati. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, tidak butuh 30 tahun untuk membunuhmu, dan dalam 3 bulan, pamanmu Dongfang akan mengirim kamu ke jalan. Kemudian, Dongfang Xiu dan pria gendut itu menarik Si Feng, Long Mania, Desolate Chat, dan Pengguang, dan mundur ke sisi Han Qiansan dan kelompok mereka bersama. Jiang Chen buru-buru melihat ke pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci terpencil timur mereka dan berkata, para tetua, ayo kembali. Dia tidak berani melanjutkan kebuntuan di sini. Jika ada pertarungan nyata, itu akan merepotkan. Pembangkit tenaga listrik Tanah Suci Hutan Belantara Timur tertawa dan memuji Jiang Chen beberapa patah kata, dan kemudian pergi bersama Jiang Chen. Sesaat kemudian, Kastil Babel, ruang rahasia di Menara Sumber. Gemuk, ada apa denganmu dan Siwer? Bagaimana itu misterius? Naga itu bergumam liar. Ge Chuangxiong dan Lin Xiaofeng memandang mereka berdua satu demi satu. Pria gendut itu terbatuk ringan dan berkata, itu, Saudara Yun baik-baik saja. Jiang Chen dan Saudara Yun berada di grup yang sama. Wajah orang-orang penuh keraguan. Tidak apa-apa. Dalam pertempuran barusan, semua orang menontonnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka tidak bisa memalsukannya. Yun Hao memang terbunuh oleh mata vertikal di dahi Jiang Chen. Dongfang Xiu, tidak apa-apa, Saudara Yun menghubungi saya dan pria gendut itu sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah biro, biarkan Jiang Chen pergi dan dapatkan hadiah Tanah Suci Hutan Belantara Timur, adapun bagaimana Saudara Yun melakukannya, saya tidak tahu. Dragon Maniak, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Si Feng berkata dengan tenang, mungkin karena kamu bodoh, aku khawatir kamu akan menunjukkan isianmu. Dragon Maniak, Tiedan, Anda juga diberitahu sebelumnya?
Si Feng menggelengkan kepalanya. Dragon maniak, apakah kamu juga bodoh? Si Feng, Ge Chuang Xiong, karena Yun Keqing baik-baik saja, itu bagus, kita semua bertingkah seperti baru-baru ini, jangan bodoh. Sisi lain, Jiang Chen, yang kembali ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur, datang ke sebuah patung besar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Tuan Suci Qi, Yun Hao telah dibunuh olehku. Jiang Chen menghadap patung itu dan melengkungkan tangannya. Di dalam patung itu, cahaya dan bayangan bertaburan, berubah menjadi penampilan penguasa suci hutan belantara timur. Yah, aku sudah tahu masalahnya. Jiang Chen, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk menyelamatkan wajah tanah suci hutan belantara timur kita. Tolong juga minta Tuhan Suci untuk memberiku tulang ilahi yang lengkap itu. Penguasa suci hutan belantara timur, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Jiang Chen, kembali ke Tuhan Suci, saya telah mengambil keputusan. Penguasa suci hutan belantara timur mengangguk, dan berkata, oke, seseorang akan membawamu untuk mendapatkan tulang ilahi yang lengkap itu nanti. Selain itu, jika kamu membunuh Yun Hao, kamu tidak membutuhkan hadiah yang Tianhua, dan setelah beberapa saat, aku akan mengirimmu ke istana surgawi untuk berlatih. Jiang Chen, terima kasih, Tuhan Suci. Penguasa suci hutan belantara timur, kendali Anda atas mata ilahi jauh lebih mahir dari sebelumnya. Saya harap kendali Anda atas tulang ilahi yang lengkap itu juga dapat dicapai sejauh ini. Jiang Chen, saya pasti akan bekerja keras untuk memenuhi harapan Tuhan Suci. Penguasa suci hutan belantara timur melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Jiang Chen melangkah mundur. Mata penguasa cahaya dan bayangan suci hutan belantara timur menatap punggung Jiang Chen yang pergi, dan sentuhan keserakahan dan harapan muncul di wajah ilusinya. Sesaat kemudian, suara roh perang, hal tua ini tidak nyaman dan baik padamu. Jiang Chen, saya tahu, dia secara paksa menanamkan saya dengan mata ilahi, hanya untuk menggunakan saya sebagai wadah. Jika saya dapat mengendalikan mata ilahi, dia akan mengambil tubuh fisik saya. Sekarang, jika saya tidak mencoba mengendalikan sepasang tulang yang lengkap, dia akan melakukannya kepada saya. Dia bertaruh bahwa jika aku bisa mengendalikan bahkan sepasang tulang ilahi yang lengkap, itu akan lebih bermanfaat baginya jika dia membawaku pergi ketika saatnya tiba. Semangat pertempuran. Sekarang setelah Anda tahu, mengapa Anda tidak mempertimbangkan rencana untuk memisahkan diri dari tanah suci hutan belantara timur? Jiang Chen, di sini, ini benar-benar berbahaya. Tetapi tidak diragukan lagi ini adalah cara tercepat bagiku untuk meningkatkan kekuatanku. Roh perang. Selalu berjalan di tepi jurang, Anda dapat ditelan oleh jurang kapan saja. Jiang Chen, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus membayar. Roh perang menghela nafas, kamu harus berhati-hati. Sisi lain, keluarga. Bisui Xuan Qin, Yun Hao, yang meninggal di tangan Jiang Chen di depan banyak orang di luar kota Tongtian, sedang duduk di meja makan bersama Yun Tiankuo dan Qin Yun saat ini. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, bahagia dan bahagia. Mereka yang bertarung dengan Jiang Chen di luar kota Tongtian hanyalah klon supernatural kembar. Klon yang diciptakan oleh kekuatan supernatural kembar sama sekali tidak dapat dibedakan dari tubuh utama. Itulah sebabnya Yun Hao meminta Jiang Chen untuk menunggu beberapa hari lagi. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar bersembunyi dari dunia. Qin Yun dengan penuh semangat memasukkan sayuran ke dalam mangkuk Yun Hao, dan matanya tidak pernah meninggalkan Yun Hao. Haoer, lalu perburuan daftar emas ini sudah ada di masa lalu, kan? Qin Yun bertanya dengan cemas. Yun Hao mengangguk dan berkata, ini sudah berakhir, tapi belum berakhir. Yun Tiankuo sangat gugup. Siapa lagi yang akan membunuhmu? Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, aku akan menyelesaikan akun dengan mereka. Suami dan istri terdiam, mata, ekspresi, dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku tahu segalanya di hatiku. Yun Hao berkata sambil tersenyum. Saat itulah itu terjadi. Yun Hao memperhatikan bahwa ada gerakan dalam jimat komunikasi yang diberikan Jiang Chen kepadanya. Jadi dia berkata, ayah, ibu, aku akan kembali dan istirahat dulu. Kembali ke kamar, Yun Hao mengeluarkan jimat komunikasi. Jiang Chen, tulang ilahi yang lengkap telah tiba, dan ketika saya menyempurnakan tulang ilahi, saya akan pergi ke istana surgawi untuk berlatih, yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah bulan, jadi sebelum saya pergi ke istana surgawi, sebaiknya Anda tidak muncul. Yun Hao, oke.
Jiang Chen, saya akan mengirimi Anda pesan lain, tubuh sejati dari penguasa suci hutan belantara timur tidak ada di tanah suci hutan belantara timur, adapun kemana perginya, saya tidak tahu, agar lebih aman di masa depan, jadi, saya akan menghancurkan rune roh komunikasi. Setelah Yun Hao melihat baris kata-kata kecil ini, saat berikutnya, jimat roh komunikasi di tangannya berubah menjadi abu. Jiang Chen mendapatkannya dengan membunuh, dia satu set lengkap tulang ilahi, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke istana surgawi. Sebelum itu, Yun Hao seharusnya tidak muncul lagi. Kebetulan selama ini, dia juga memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memadamkan tubuhnya dengan mata air kuning dan berdampak pada alam tubuh kudus. Bab 795, Kenaikan ke tubuh kudus, tak terukur. Yun Hao memasuki langit dan bumi bagian dalam sarung pedang Zhang Feng, dan menjalankan teknik penciptaan primordial, dan tiba-tiba ada ki yang menyala-nyala dan cahaya darah yang memantulkan seluruh ruang. Suara gemuruh ki dan darah bergema. Gumpalan mata air kuning jatuh ke atasnya. Mata air kuning adalah hal yang aneh di langit dan bumi, yang dapat membasuh segalanya, dan sangat mendominasi. Bahkan Kaisar Huang Quan yang membudidayakan Huang Quan Tiangong tidak berani langsung menggunakan air Huang Quan untuk memadamkan tubuhnya, dia hanya menggunakan air Huang Quan sebagai media untuk membudidayakan Huang Quan Tiangong. Dan Yun Hao langsung dipadamkan dengan mata air kuning. Energi yang mendominasi menyerang tubuhnya dalam sekejap. Jika itu orang lain, begitu mata air kuning menyentuh tubuh pasti akan rusak, meninggalkan luka yang tidak dapat dipulihkan, dan bahkan menyebabkan pemusnahan tubuh. Namun, resep penciptaan primordial Yun Hao berhasil menggunakan energi yang mendominasi dari mata air kuning untuk melakukan penempaan intensitas tinggi yang sangat menakjubkan dari tubuh fisik. Sebelum di makam surgawi Huang Quan, dia memperoleh rumput 9 bayaran, dan sepenuhnya menyempurnakan energi rumput 9 nuansa hanya membuat tubuh Dao kesempurnaan mengambil langkah kecil ke depan. Pada saat ini, di bawah energi mata air kuning, kekuatan fisik Yun Hao dengan cepat bergegas menuju tingkat tubuh suci. Suatu hari, 2 hari, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Terbang. Sebelum Anda menyadarinya, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, Yun Hao telah tinggal di langit dan bumi bagian dalam sarung pedang tersembunyi untuk berkultivasi. Mata air kuning akan segera habis, dan hanya sedikit terakhir yang tersisa. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, kekuatan fisik Yun Hao telah meroket, dan cahaya ki dan darah bahkan lebih menyilaukan. Ekaristi, hanya selangkah lagi. Yun Hao menghela nafas kuat dengan kekuatan menelan yang kuat di tubuhnya, dan langsung menyerap semua mata air kuning yang tersisa ke dalam tubuhnya. Saat ini, tubuhnya tampaknya telah dihancurkan ke segala arah dengan cara yang sangat mengerikan, dan rasa sakit yang hebat merobek kehendak spiritualnya. Tapi keinginannya begitu kuat sehingga sulit dipercaya, dia tidak tergerak sama sekali, dan dia masih mengendalikan kekuatan dengan mantap dan terus fokus untuk memadamkan tubuh. Dalam kegelapan, sepertinya, ada pintu yang berat di depannya. Buka untukku. Yun Hao meraung pelan. Kekuatannya, kemauan spiritualnya, berubah menjadi pedang ki yang brilian dalam sekejap. Dengan tebasan pedang ki, tidak ada yang perlu dihentikan. Ledakan. Pintu tebal tak terlihat yang berdiri di depannya langsung terbelah oleh pedang. Diikuti oleh vitalitas murni yang tak tertandingi bergegas keluar dari balik gerbang tak terlihat yang hancur, bergegas menuju anggota tubuh dan tulang, daging dan tulang Yun Hao. Vitalitas murni, ini tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Vitalitas, menyempurnakan tubuh Dao, dia akhirnya berhasil menembus alam dan melangkah ke tingkat tubuh suci yang lebih rendah. Yun Hao merasakan kehalusan tubuh suci tingkat bawah, dan kemudian mengumpulkan pikirannya. Mulai sekarang, dia tidak lagi perlu khawatir tentang konsumsi vitalitas. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, tidak peduli berapa lama dia bertarung terus-menerus, vitalitasnya tidak akan pernah habis. Selain itu, vitalitas fisik saat ini lebih kental dan kuat dari sebelumnya, dan kekuatan ledakannya lebih menakutkan. Hati Yun Hao tergerak. Saat berikutnya, akar roh surga gua di Dantian terbang keluar. Ini masih merupakan makhluk spiritual bawaan yang ditemukan di kampung halaman Si Feng, dan selalu dibesarkan oleh Yun Hao di Dantian untuk memberikan vitalitas. Saat ini, tidak perlu untuk itu. Akar roh Dongtian mendarat dan berubah menjadi bayi kecil yang lucu bermata besar.
Yun Hao, saya mengatakan bahwa saya akan mengembalikan kebebasan Anda, dan sekarang, Anda bebas. Roh, gua, saya, masih bisakah aku mengikutimu? Tinggal, di dantian Yun Hao selalu memberi Yun Hao vitalitas. Tetapi semangat langit gua juga mendapatkan manfaat besar, dan menikmati nutrisi kekuatan Yun Hao sepanjang waktu. Sekarang, si kecil ini bisa bersatu kembali dengan gua kapan saja. Selain itu pasti langit gua teratas. Bahkan, ada harapan bahwa tanah yang diberkati akan keluar. Tanah yang diberkati adalah semacam ruang yang lebih maju dari langit gua. Di seluruh alam Chang, jumlah tanah yang diberkati bertambah, hanya satu telapak tangan. Basecamp Tanah Suci 4 penjuru dibangun di tanah yang diberkati. Istana Kekaisaran yang Tianhua, Kaisar Zhongzhou, juga merupakan tanah yang diberkati. Zhongzhou, hutan belantara timur, Xinjiang Selatan, wilayah barat, Beihai, 5 tempat, 5 tanah yang diberkati, ini adalah semacam langit dan bumi di dunia bawah. Yun Hao memandang roh surga gua dan berkata, ya, sekarang, jika Anda ingin roh surga gua mengumpulkan tanah yang diberkati, ada peluang tertentu. Jika ditempatkan di dantian untuk jangka waktu tertentu, itu akan 100% dapat langsung berubah menjadi tanah yang diberkati. Ini akan sangat berguna di masa depan. Tanah yang diberkati adalah tanah suci untuk budidaya. Selain itu adalah tanah yang diberkati yang baru saja lahir, dan belum terkikis oleh belenggu runik para dewa istana surgawi. Berkultivasi di tanah yang diberkati tidak hanya memiliki kecepatan kultivasi yang cepat, tetapi juga tidak akan dipenjara oleh istana surgawi. Setelah menerima persetujuan Yun Hao, senyum bahagia tiba-tiba muncul di wajah bulat berdaging dari roh surga gua, dan matanya yang besar berkedip, dan kemudian dia berdesir lagi, dan mengambil inisiatif untuk kembali ke dantian Yun Hao. Yun Hao, yang menerobos ke tingkat bawah tubuh suci dan memiliki vitalitas yang tak terukur, memisahkan diri dari langit dan bumi di sarung pedang Zhang Feng, dan kemudian menemukan ayah dan ibunya. Haoer, kamu bisa menghitung bahwa kamu telah melewati celah. Sesuatu yang besar terjadi sehari sebelum kemarin. Kata Yun Tiankuo. Ayah, ada apa? Yun Tiankuo, tepat sehari sebelum kemarin, Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur disucikan. Jiang Chen, yang baru saja memasuki Tanah Suci, sudah mampu menghadapi orang bijak agung 8 kali lipat dari alam suci tanpa mengandalkan mata vertikal yang aneh itu, dan menekan orang bijak agung. Dan itu dikabarkan di luar, jika Jiang Chen membuka mata vertikal itu, tidak akan ada lawan di bawah alam kaisar. Yun Hao mengangguk. Kekuatan mata ilahi itu, Yun Hao mengetahuinya di dalam hatinya. Jika Jiang Chen meledak dengan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya pasti akan sebanding dengan beberapa keberadaan kaisar alam tingkat pertama dan kedua. Dalam hal ini, Yun Hao tidak perlu lagi bersembunyi. Bagaimanapun, tulang ilahi Jiang Chen telah tiba, dan dia pergi ke istana surgawi untuk berlatih, dan manfaatnya telah diperoleh. Haoer, aku membuatkanmu makanan, coba dengan cepat, dan aku akan membicarakannya nanti. Kata Qin Yun. Yun Tiankuo, tidakkah kamu tahu, dalam beberapa hari terakhir retretmu, ibumu, telah menyiapkan makanan untukmu, aku khawatir kamu tidak perlu makan setelah kamu menyelesaikan kultivasimu, ayahmu dan aku benar-benar sengsara, setiap kali makanannya dingin, ibumu akan memberikannya kepadaku, dan dia akan menyiapkannya untukmu lagi. Hati Yun Hao hangat. Tapi saat ini, Yun Hao mengerutkan kening dan melihat ke langit. Ledakan. Ada ledakan. Langit di atas keluarga Qin runtuh. 3 nafas alam suci turun. Ketiga orang ini, pada jubah yang mereka kenakan, semuanya memiliki simbol tanah suci hutan belantara timur. Kekuatan 3 alam suci langsung menyelimuti seluruh keluarga Qin. Salah satu dari mereka mencibir dan mendengus dingin. Setelah penyelidikan, keluarga Qin memiliki hubungan yang baik dengan Yun Hao, dan buktinya cukup. Meskipun Yun Hao sudah mati, tetapi keluarga Qin tidak dapat diselamatkan. Kami di sini hari ini untuk mewakili Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan menghancurkan keluarga Qin. Suara itu jatuh. Mereka bertiga masing-masing meledak dengan kekuatan ketertiban di alam suci. Kekuatan ketertiban, yang mengalir dari langit, sangat kuat dan ganas. Melihat ini, Qin Yun dan Yun Tiankuo segera meledak ke udara, dan masing-masing dari mereka melawan kekuatan ketertiban. Ada juga kekuatan ketertiban, yang jatuh dengan keras. Hah! Pada saat ini, pedang Qi membubung ke langit, langsung menghancurkan kekuatan ketertiban yang jatuh.
Diikuti oleh Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah, dan dalam sekejap, dia muncul di depan pembangkit tenaga listrik Sein Realm di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, menebas dengan pedang, dan membelah target menjadi dua dan meledak. Tembak langsung, bantai orang suci dengan pedang. Kamu, Yun Hao, kamu, bukankah kamu sudah mati? Dua, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur keduanya memiliki ekspresi tidak percaya yang tebal di wajah mereka. Pada hari itu, Jiang Chen membunuh Yun Hao, dan mereka semua hadir untuk menonton. Ke Yun Hao sekarang, ketampanan di depan mereka, tatapan. Yun Hao menyapu mereka berdua, dan saat berikutnya, sosoknya melintas lagi, berteleportasi dua kali berturut-turut, dan dua alam suci yang tersisa semuanya terbunuh. Tiga pembangkit tenaga listrik Sein Realm dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur datang ke keluarga Qin untuk mencari masalah. Yun Hao muncul, dan dia membuat pedang yang kuat, satu pedang pada satu waktu. Bab 796, Konspirasi Tuan Suci Hutan Belantara Timur. Seluruh keluarga Qin tercengang. Beberapa saat yang lalu, semua orang di keluarga Qin ketakutan di bawah tekanan tiga alam suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dalam sekejap mata, tiga keberadaan alam suci yang kuat, ini semuanya mati. Pembunuh, Yun Hao, yang membangkitkan seluruh badai Changji beberapa waktu lalu dan dibunuh oleh Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur di luar kota Tongtian. Yun Hao belum mati, dia masih hidup, tinggal saja di keluarga Qin. Semua orang di keluarga Qin tercengang. Yun Tianquo dan Qin Yun, suami dan istri saling melirik, dan mereka berdua melihat ekspresi terkejut di wajah satu sama lain yang tidak bisa disembunyikan. Bukan rahasia lagi bahwa Yun Hao memiliki kekuatan tempur untuk membantai orang suci, dan mereka berdua secara alami mengetahuinya. Tetapi tiga alam suci yang berasal dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur hari ini bukanlah orang yang menganggur. Namun, mereka bertiga yang begitu kuat semuanya dibunuh oleh putra mereka dalam hitungan detik. Tidak menunggu keduanya kembali sadar, Yun Hao berkata, "Ayah, Ibu, ayo pergi ke kota Tongtian bersama." Dia mengatakan ini tanpa menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, ayah, ibu ini didengar oleh seluruh keluarga Qin. Pada saat ini, semua orang di keluarga Qin akhirnya tahu yang sebenarnya. Awalnya, tubuh Yun Hao sebenarnya memiliki setengah dari darahnya, dari keluarga Qin mereka. 2 hari kemudian, seekor kura-kura raksasa menjulurkan kepalanya keluar dari awan. Kura-kura gertakan raksasa perlahan turun dari langit. Yun Hao, Yun Tianquo, Qin Yun, dan tubuh ketiganya melompat turun dari cangkang kura-kura naga buaya raksasa dan berdiri di gerbang kota Tongtian. Kakak Yun, Dongfang Xiu, Fatih, Si Feng dan lainnya, yang menerima berita sebelumnya, melangkah maju dengan penuh semangat. Melihat semua orang, Yun Hao tersenyum dan berkata, ayo pergi ke kota dulu. Berita, kembalinya Yun Hao ke kota Tongtian tiba-tiba seperti badai yang menyapu ke segala arah. Ketika berita itu sampai ke Tanah Suci Padang Gurun Timur, Tanah Suci Hutan Belantara Timur langsung digoreng. Beberapa tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur berkumpul di depan patung penguasa suci Hutan Belantara Timur dan mengomunikasikan kehendak penguasa suci Hutan Belantara Timur di patung dengan teknik rahasia. Cahaya dan bayangan penguasa suci Hutan Belantara Timur perlahan mengembun. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang jangan menggangguku sesuka hati? Suara penguasa suci Hutan Belantara Timur penuh dengan kesedihan, dan dia terlihat sangat kesal. Mencerahkan Tuhan yang kudus. Ini tentang Yun Hao. Yun Hao, cahaya dan bayangan Tuhan suci Hutan Belantara Timur bergumam dan berkata, bukankah dia sudah mati? Yun Hao belum mati, dia memalsukan kematiannya terakhir kali. Tuhan suci, ini, mungkinkah Jiang Chen dan Yun Hao berkolusi? Jika Jiang Chen benar-benar berkolusi dengan Yun Hao, maka haruskah kita menyelidikinya? Cahaya dan bayangan Tuan Suci Hutan Belantara Timur menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, begitu banyak orang kuat menatap pertempuran itu hari itu dan tidak melihat petunjuk apapun. Jiang Chen jelas tertipu juga. Oke, saya tahu tentang masalah ini bukan masalah besar, jangan membuat kekacauan baru-baru ini, berhenti sebentar, tunggu Tuhan Suci menyelesaikan masalah yang ada, dan kemudian perbaiki aturan Hutan Belantara Timur ini. Dengan itu, cahaya dan bayangan Tuan Suci Hutan Belantara Timur menghilang seketika. Kastil Babel, Menara Sumber, Lantai 9. Gutong,
penguasa menara, berdiri di depan Yun Hao dan membungkuk. Kaisar Pedang, beberapa waktu lalu, Yang Tianhua datang ke hutan belantara timur, dia bertarung dengan Kaisar Huang Quan, dan Kaisar Huang Quan dikalahkan, tetapi Kaisar Huang Quan melarikan diri, dan tampaknya Yang Tianhua terluka. Yun Hao mengangguk, dia menatap Gu Tong dan berkata, kekuatan terlarang di tubuhmu telah mencapai 100. Gu Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata, berkat sutra sumber dao lengkap yang diberikan oleh Kaisar Pedang, dengan keadaan saya sebelumnya, saya hanya bisa membuat Tuan Suci Hutan Belantara Timur cemburu, tetapi itu tidak cukup untuk mengancam hidupnya. Tapi sekarang, jika saya menghadapi penguasa suci Hutan Belantara Timur, selama saya menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, saya pasti akan memberikan pukulan fatal padanya. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, hidupmu juga harus diselamatkan. Dia tahu bahwa begitu Gu Tong benar-benar melepaskan 100 kekuatan terlarang di tubuhnya, dia akan bertarung dengan nasib yang sama. Gu Tong, nenek moyang keluarga kuno, Gu Tong bersedia berjuang dengan nyawanya untuk membunuh penguasa suci Hutan Belantara Timur. Yun Hao, tetapi jika kamu mati, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Seluruh pertempuran alam cakrawala? Gu Tong terdiam. Yun Hao, hari-hari ini, saya telah memikirkan banyak cara dan menyimpulkan berkali-kali, dan saya telah menemukan solusi yang memuaskan. Dengan itu, Yun Hao melambaikan tangannya, dan sejumlah jejak warisan terbang di depan Gu Tong. Gu Tong menanamkan kelompok warisan ini dan memasukkannya ke dalam lautan pengetahuan. Klon sumber, Yun Hao mengangguk dan berkata, ini adalah metode rahasia yang dibuat dengan menggabungkan teknik doppelganger dengan sumber sutra sumber dao. Anda dapat menggunakan klon sumber untuk menghilangkan 100 kekuatan terlarang di tubuh Anda dan menyimpannya dalam klon. Dengan cara ini, saat bertarung, Anda dapat meledak melalui kekuatan terlarang segel di klon, dan memastikan keamanan tubuh Anda sebanyak mungkin. Tentu saja, teknik rahasia klon sumber adalah sesuatu yang baru saja saya simpulkan, dan saya belum mempraktikkannya, jadi Anda pasti akan mengalami beberapa kemacetan dan masalah dalam proses budidaya klon sumber. Anda mencoba dulu, hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan. Gu Tong segera membungkuk, terima kasih Kaisar Pedang. Yun Hao baru saja meninggalkan menara sumber. Saya melihat Lin Xiaofeng dari Istana Bela Diri dan Ge Chuang Xiong dari Menara Sumber menunggu di luar. Ada orang lain, dengan nafas yang kuat, dan ada keagungan atasan di tubuhnya, tetapi Yun Hao belum pernah melihatnya. Yun Keking, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ge Chuang Xiong berkata, ini adalah pemimpin aliansi surga timur, Zuo Dao. Mata Yun Hao berkedip, dan kemudian dia melengkungkan tangannya, saya telah melihat pemimpin aliansi kiri. Zuo Dao memandang Yun Hao dan berkata, Tuan Muda Yun, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Yun Hao mengangguk. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah ruang rahasia di Menara Sumber. Ge Chuang Xiong dan Lin Xiaofeng sama-sama berada di luar ruang rahasia dan tidak masuk. Zuo Dao, Yun Gonzi, aku akan langsung ke intinya. Pemimpin Liga Kiri, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Yun Hao menjawab, Zuo Dao, saya sudah tahu bahwa Yun Gonzi memegang perintah Master Menara dari Menara Sumber, yang setara dengan setengah dari Master Menara-Menara Sumber, dan saya juga tahu bahwa pada kenyataannya, Yun Gonzi adalah pengendali sebenarnya dari Istana Bela Diri. Yun Hao memandang Zuo Dao, ekspresinya tenang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zuo Dao, Yun Gonzi, yakinlah, saya telah menyelidiki ini, dan tidak ada niat jahat, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Yun Hao, katamu, Zuo Dao, Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah bertindak sembrono di Hutan Belantara Timur selama bertahun-tahun, dan untuk waktu yang lama, Aliansi Surgawi Timur hanya dapat membentuk kendala tertentu di Tanah Suci Hutan Belantara Timur di kota Tongtian, dan ini karena penguasa menara kuno dari Menara Sumber membuat Tuan Suci Hutan Belantara Timur sangat cemburu, dan Aliansi Surgawi Timur dapat mempertahankan situasi ini. Tapi sekarang, Tuan Suci Hutan Belantara Timur memiliki rencana besar, begitu dia berhasil, Aliansi Surgawi Timur, Menara Sumber, dan Istana Bela Diri, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan dapat menghentikan ambisinya. Oleh karena itu, sebelum penguasa suci Hutan Belantara Timur berhasil, kita harus bergabung dengan ketiga pihak untuk menyabotase rencananya. Yun Hao, penguasa aliansi kiri mungkin juga berbicara tentang apa rencana Tuan Suci Hutan Belantara Timur terlebih dahulu. Zuo Dao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membuka kancing bajunya,
dan ada cetakan telapak tangan yang jelas di dadanya. Cetakan telapak tangan telah berubah menjadi hitam, dan auranya benar-benar disegel oleh Zuo Dao, tetapi bahkan hanya dengan melihat sidik jari telapak tangan, Yun Hao bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Zuo Dao, beberapa waktu lalu, saya berada di kedalaman kehampaan untuk menyelidiki keberadaan penguasa suci hutan belantara timur, dan saya terkena jejak telapak tangan darinya di udara. Pada saat itu, saya mengenakan Imperial Armor, dan meski begitu, saya tidak bisa menghentikan kekuatan telapak tangan itu. Cetakan telapak tangan, ini hampir membunuh saya, dan kekuatan dalam sidik jari telapak tangan ini bahkan lebih luar biasa, sangat istimewa. Saya tidak dapat mengeluarkan kekuatan sidik jari sama sekali, saya hanya dapat menggunakan metode penyegelan untuk mengendalikan cedera sementara. Setelah mendengarkan ini, Yun Hao melihat jejak telapak tangan di dada Zuo Dao, dan pikirannya berubah dengan cepat. Zuo Dao tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi Yun Hao tahu, cetakan telapak tangan, ini mengandung nafas kemanusiaan. Bab 797, Segel Kaisar Manusia. Yun Hao tidak segera membalas Zuo Dao, pemimpin aliansi surga timur, tetapi berkata, meskipun saya dapat mewakili bagian dari kehendak menara sumber dan istana bela diri, saya harus berdiskusi dengan mereka. Zuo Dao, saya mengerti. Kalau begitu saya akan kembali dulu dan menunggu kabar baik. Gaya jalan kiri sangat renyah dan rapi, dan dia akan pergi setelah berbicara. Yun Hao tinggal sendirian di ruang rahasia, dan gumpalan pikirannya tenggelam ke dalam dantian dan memasuki ruang dalam monumen ilahi. Sosok kabur Putri Takdir perlahan berjalan keluar dari kabut abu-abu. Kamu tahu, kata Putri Takdir. Yun Hao mengangguk, mengapa penguasa suci hutan belantara timur bisa memanfaatkan kekuatan kemanusiaan? Putri Takdir, segel kaisar manusia telah muncul, dan ada rintangan, sudah kubilang sebelumnya. Yun Hao, jadi, rintangan ini adalah penguasa suci hutan belantara timur? Putri Takdir mendengus dan berkata, saya tidak yakin apa rintangan ini sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya itu memang penguasa suci hutan belantara timur, dia telah menemukan segel kaisar manusia, dan dia berencana untuk mencuri kekuatan segel kaisar manusia. Kemudian, Putri Takdir menambahkan, kamu dapat berjanji pada Zuo Dao terlebih dahulu, tetapi kamu tidak perlu terburu-buru untuk segera melakukannya. Keinginan Zuo Dao untuk mencuri kekuatan segel kaisar manusia hanyalah mimpi bodoh, dan dia tidak akan pernah berhasil. Pertama-tama Anda dapat mencoba membantu Zuo Dao mengendalikan luka yang disebabkan oleh kekuatan kemanusiaan, dan lebih memahami kekuatan kemanusiaan. Hanya dengan cara ini, ketika Anda mendapatkan segel kaisar manusia, Anda dapat berhasil menyalakan cahaya kemanusiaan. Yun Hao mengangguk. Depan. Yun Hao berinisiatif untuk datang ke aliansi surgawi timur. Zuo Dao mendorong yang lain menjauh, lalu memfokuskan pandangannya pada Yun Hao, dan berkata, Yun Gonsi sudah memikirkannya. Yun Hao, layak bagi ketiga pihak untuk bergabung untuk berurusan dengan penguasa suci hutan belantara timur, tetapi tidak sekarang. Zuo Dao, waktu hampir habis, tunda 1 hari lagi, dan rencana yang tidak diketahui dari penguasa suci hutan belantara timur mungkin selesai. Bahkan jika kita bergabung pada saat itu mungkin tidak berguna. Yun Hao tidak menanggapi secara langsung, tetapi bertanya, apa kultivasi pemimpin aliansi kiri? Zuo Dao, alam kaisar 9 kali lipat. Yun Hao, penguasa aliansi kiri mengambil 9 rekultivasi alam kaisar sebagai alam kaisar, dan dia mengenakan baju besi kaisar, dan dia mengambil telapak tangan penguasa suci hutan belantara timur, dan dia hampir mati. Zuo Dao, saya dapat yakin bahwa selama penguasa suci hutan belantara timur dipaksa keluar, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan aneh itu, selama dia kehilangan berkah dari kekuatan aneh itu, dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari aliansi tripartit kita, dia dapat sepenuhnya bertarung dengannya. Yun Hao, Tuan Aliansi Zuo, Anda masih terlalu cemas. Lebih baik menunggu luka Anda ditangani terlebih dahulu, dan kemudian lakukan. Zuo Dao tampak pahit dan tidak berdaya, dan berkata, mengapa saya tidak mau? Tapi saya sudah mencoba segalanya, tetapi saya tidak bisa menghadapinya. Yun Hao berkata dengan tenang, itu sebabnya pemimpin aliansi kiri sangat ingin bergabung dengan ketiga pihak, dan ada alasan lain, yaitu cederamu, aku tidak salah. Zuo Dao terdiam sejenak, mengangguk dan mengakui, dan berkata,
Saya secara paksa menyegel kekuatan aneh dari tempat yang terluka sekarang, tetapi ini bukan solusi jangka panjang, cedera saya akan menjadi semakin serius. Cepat atau lambat, cederanya tidak akan terkendali, begitu cederanya di luar kendali, saya. Tentunya kematian. Tapi saya ingin menghentikan Tanah Suci Padang Liar Timur agar tidak mendatangkan malapetaka di Padang Liar Timur, dan saya juga tulus. Tanah Suci Hutan Belantara Timur terlalu mendominasi dan ganas. Jika tidak ada yang bisa menahan mereka, seluruh orang di hutan belantara timur akan ditindas dan diperbudak oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Yun Hao, cederamu, aku akan membantumu mengatasinya terlebih dahulu, dan ketika keadaanmu pulih ke puncaknya, belum terlambat untuk berurusan dengan penguasa suci hutan belantara timur. Zuo, Dao, benarkah? Keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya. Kekuatan aneh dicetakan telapak tangan. Dia tidak bisa menyingkirkannya bahkan dengan segala cara. Energi yang dapat dimobilisasi oleh Aliansi Surgawi Timur sangat besar, dan dia telah mengundang banyak alkemis top, tetapi mereka semua tidak berdaya. Yun Hao mengangguk, cobalah. Zuo Dao memikirkannya, mengertakkan gigi, dan berkata, oke, kalau begitu coba dulu. Lagi pula dia tidak punya cara lain. Jika Yun Hao benar-benar bisa disembuhkan, itu tentu saja yang terbaik. Jika Yun Hao tidak bisa menghadapinya, maka dia hanya bisa mengabaikan begitu banyak, langsung memimpin orang untuk berurusan dengan Tuan Suci Hutan Belantara Timur, dan kemudian menemukan cara untuk mengatasi luka-luka dari kedalaman kehampaan di mana Tuan Suci Hutan Belantara Timur merencanakan rahasia yang tidak diketahui. Segera, Zuo Dao membawa Yun Hao ke kediaman pribadinya di base camp Aliansi Surgawi Timur, memperlihatkan jejak telapak tangan hitam di dadanya. Tuan Aliansi Kiri, pertama-tama lepaskan larangan kekuatan segel telapak tangan penyegelanmu, kata Yun Hao. Zuo Dao mendengus, dan sebelum dia hendak membuka bagian dari segel, ekspresi rumit muncul di wajahnya, jelas dia telah disiksa dengan cukup menyedihkan oleh kekuatan di segel telapak tangan ini sebelumnya. Saat Zuo Dao merapal mantra, dia membuka sebagian dari segel. Tiba-tiba, kekuatan dominan yang tak tertandingi meletus dari sidik jari, dengan cepat mengikis seluruh tubuh Zuo Dao. Bahkan jika Zuo Dao memiliki kultivasi 9 kali lipat dari alam kaisar, dia tidak bisa menekan kekuatan menakutkan ini sama sekali. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Yun Hao segera menunjukkan gumpalan pedang Qi. Pedang Qi menembus kulit tempat cetakan telapak tangan hitam pekat berada, dan setetes darah hitam mengalir keluar, yang ditahan oleh kekuatan Yun Hao. Dan kemudian, Yun Hao memukul sidik jari tangan satu demi satu, membantu Zuo Dao untuk menyegel cetakan telapak tangan hitam lagi. Kekuatan Yun Hao meledak. Setetes darah hitam yang dia pegang di depannya langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah hitam pekat. Segel api Taiyan kemudian berubah menjadi nyala api kecil yang menghanguskan kabut darah hitam pekat, membakar semua darah hitam di dalamnya menjadi ketiadaan. Sekarang, di depan Yun Hao, tampak kosong. Namun pada kenyataannya, ada kekuatan kemanusiaan yang tak terlihat mengalir. Yun Hao telah memiliki beberapa pengalaman dalam menghubungi kekuatan kemanusiaan, tetapi pemahamannya tentang kekuatan kemanusiaan masih pada tingkat yang sangat dangkal, dan sekarang adalah kesempatan untuk memahami kekuatan kemanusiaan dengan baik. Sesaat kemudian, gumpalan kemanusiaan yang sangat halus, ini menghilang. Yun Hao melihat ke kiri. Zuo Dao bertanya dengan penuh harap, bagaimana? Yun Hao, sekali lagi. Zuo Dao, sebelum Anda menyadarinya, sehari telah berlalu. Pada penghujung hari ini, Zuo Dao membuka segel lebih dari 20 kali. Setiap kali dia membuka segelnya, dia akan disiksa dengan kejam. Saat ini, Yun Hao sekali lagi melepaskan diri dari keadaan memahami kekuatan kemanusiaan yang tak terlihat. Zuo Dao memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, jika tidak berhasil, lupakan saja. Yun Hao, saya sudah punya petunjuk. Benarkah? Suasana hati Zuo Dao langsung naik dari dasar lembah ke puncak awan. Yun Hao, dalam waktu setengah bulan, itu pasti akan ditangani. Jauh di dalam kehampaan. Kegelapan tak berujung. Turbulensi, luar angkasa mengamuk. Ada area di dalamnya. Masa energi misterius melayang. Di sebelah energi misterius, penguasa suci hutan belantara timur duduk bersila. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan menghela nafas tak berdaya.
segel kaisar manusia ada di dunia. Saya adalah orang pertama yang mengetahuinya. Tetapi untuk sekian lama, saya tidak pernah bisa menembus blokade kekuatan ini, dan saya tidak dapat benar-benar menghubungi segel kaisar manusia. Saat ini, energi misterius yang terbungkus dalam segel kaisar manusia bergetar hebat. Saat berikutnya, susunan super yang memblokir area kosong ini terguncang. Energi mistis mulai bergerak perlahan. Wajah penguasa suci hutan belantara timur menjadi jelek, dan segera setelah itu, dia menyegel tangannya untuk melakukan metode rahasia. Pada saat yang sama, patung di tanah suci hutan belantara timur bersinar terang. Dalam sekejap, semua barang antik tua di tanah suci hutan belantara timur yang telah mencapai kultivasi alam kaisar mengakhiri retret mereka dan kemudian bergegas ke kehampaan. Bab 798, Kehidupan Terlarang. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam kaisar di tanah suci hutan belantara timur yang telah berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba keluar dari bea cukai dan menghilang ke dalam kehampaan. Berita semacam ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Berita itu menyebar, dan seluruh hutan belantara timur mendidih. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apa yang bisa membuat tanah suci hutan belantara timur memperlakukannya dengan begitu hati-hati. Di dalam aliansi surgawi timur, cetakan telapak tangan hitam di dada kiri sekarang hanya jejak samar. Setelah lebih dari 10 hari perawatan oleh Yun Hao, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh, dan tidak ada masalah besar. Ini adalah perawatan terakhir. Ketika Yun Hao mengeluarkan gumpalan kekuatan kemanusiaan terakhir yang tersisa di tubuh Zuo Dao tiba-tiba merasakan kelegaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Napasnya bergetar, kekuatan agung beroperasi, dan jejak sidik jari samar menghilang sama sekali. Yun Gonzi, terima kasih. Zuo Dao dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Jika bukan karena Yun Hao, dia akan putus asa dan akan menaruh harapannya sepenuhnya pada duel melawan penguasa suci hutan belantara timur. Dengan kondisinya yang terluka, sulit untuk berhasil. Tapi sekarang setelah cederanya sembuh, saatnya untuk mencobanya. Yun Hao, alam kaisar dari tanah suci hutan belantara timur semuanya dikirim, dan satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah menerima dekrit dari Tuan Suci hutan belantara timur. Zuo Dao segera berkata, dalam hal ini, kita juga harus bertindak. Dan kita tidak boleh membiarkan rencana Tuhan Suci hutan belantara timur berhasil. Yun Hao mengangguk dan berkata, saya telah menjelaskan masalah ini kepada menara sumber dan istana bela diri, dan pemimpin aliansi Zuo dapat langsung pergi untuk bernegosiasi dengan mereka tentang rincian pengaturan personel. Mereka akan pergi ke kedalaman kehampaan untuk menghadapi Tuhan Suci hutan belantara timur. Masalah ini melibatkan segel kaisar manusia. Yun Hao secara alami tidak bisa menghindarinya, tapi dia tidak akan terlibat secara langsung di depan mata semua orang. Dia membuat pengaturannya sendiri. Segera, sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas di kota Tongtian telah berkumpul. 4 master surgawi sumber yang bertanggung jawab atas hal-hal besar dan kecil di menara sumber pada hari kerja telah mengirim 3 dari mereka, hanya menyisakan 1 guru surgawi sumber untuk duduk di basecamp menara sumber. Di sisi istana bela diri, Yan Rumeng tinggal, dan Lin Xiaofeng, yang telah menguasai dao pedang tak bernyawa, akan mengikuti semua orang ke kedalaman kehampaan. Adapun aliansi surgawi timur, selain Zuo Dao, pembangkit tenaga listrik 9 kali lipat dari alam kaisar, ada juga 4 alam kaisar yang dikirim. Kekuatan ini bisa disebut menakutkan, tetapi ekspresi semua orang sangat serius, karena lawannya kali ini adalah tanah suci hutan belantara timur, yang telah mendominasi hutan belantara timur untuk waktu yang lama. Saat ini, diketahui bahwa pembangkit tenaga listrik alam kaisar dari tanah suci hutan belantara timur telah mengalir keluar, termasuk 2 guru surgawi sumber. Lantai 9 menara sumber. Di depan Yun Hao, ada 18 gutong. 18 gutong, ini bukanlah ontologi, mereka adalah sumber klon gutong. Klon sumber metode rahasia. Yun Hao memang berguna, akhir-akhir ini, Gutong telah merenungkan dan berkultivasi siang dan malam, dan dia telah melucuti 18 kekuatan terlarang di tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh Gutong terbang. 18 klon sumber langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Kaisar pedang, ayo pergi juga, kata Gutong, sentuhan hiruk-pikuk di wajahnya. Nenek moyang keluarga kuno mengajarkan bahwa mereka harus membunuh penguasa suci kuartet.
Sekarang, akhirnya, hari telah tiba untuk menghadapi salah satu Tuhan suci. Yun Hao, pertempuran di kedalaman kehampaan pasti tidak akan berakhir terlalu cepat. Kami tidak terburu-buru untuk pergi ke kedalaman kehampaan, kami akan pergi ke tanah suci hutan belantara timur dulu. Begitu kata-kata ini keluar, Gutong menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan kemudian berkata, apakah Kaisar Pedang mencoba memanfaatkan kekosongan kekuatan internal tanah suci hutan belantara timur untuk memanfaatkan sarang mereka dalam satu gerakan? Yun Hao menggelengkan kepalanya. Tanah suci super yang telah diwarisi sejak lama, bahkan jika yang kuat keluar, tidak mudah untuk dihancurkan. Esensi tanah suci ada di sana. Hanya dengan Yun Hao dan Gutong, sulit untuk mencapai poin ini. Yun Hao, Master Sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur, menyerap darah terlarang untuk meningkatkan teknik sumber. Menurut petunjuk yang ada, Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah menguasai tubuh fisik yang dibuka dari batu sumber. Keberadaan terlarang, semacam itu, begitu pulih, pasti akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Ayo pergi dan temui makhluk terlarang. Mata Gutong berkedip, dan kemudian dia berkata, ya. Segera setelah itu, Gutong dan Yun Hao meninggalkan kota Tongtian tanpa mengkhawatirkan siapapun di kota Tongtian. Dalam perjalanan ke Tanah Suci Padang Gurun Timur, Putri Takdir di Monumen Ilahi mengirimkan, kamu tidak berencana membawa roh perang itu? Ledakan mereka bisa menjadi penolong Anda yang kuat. Yun Hao, ini hanya untuk berurusan dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan tidak perlu membiarkan mereka berkorban. Putri Takdir, kamu, bagaimana Anda tahu? Yun Hao tidak menanggapi. Putri Takdir menghela nafas dan berkata, roh kepahlawanan abadi, obsesi mengubah jiwa pertempuran menjadi tidur dan mempertahankan keberadaan mereka yang berkelanjutan adalah untuk berjuang untuk umat manusia. Memang, mereka hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat, dan setelah wabah, semangat kepahlawanan menghilang, semangat pertempuran hilang, dan sejak saat itu benar-benar menghilang dari dunia. Masalah ini, setiap gumpalan jiwa perang tahu, mereka semua bersedia, tidak menyesal, selama mereka bisa berjuang untuk umat manusia, mereka dapat menerima pemusnahan total. Yun Hao, mungkin, akan ada peluang untuk transformasi di masa depan, sehingga semangat pertempuran dapat mendapatkan kembali kehidupan aslinya. Putri Takdir, bahkan jika ada kesempatan, itu harus membayar harga yang sangat besar. Ini adalah aturan kebenaran abadi antara langit dan bumi. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus membayar. Yun Hao, jika ada kesempatan ini, saya akan memanfaatkannya. Setiap roh kepahlawanan abadi adalah pahlawan yang berjuang untuk umat manusia. Maka, mereka tidak boleh dikecewakan mereka. Mereka layak membiarkan saya membayar. Putri Takdir terdiam sejenak. Kamu, semakin seperti kaisar manusia, tampaknya akhir-akhir ini, Anda telah bersentuhan dengan kekuatan kemanusiaan, memahami kekuatan kemanusiaan, dan membiarkan Anda memiliki pemahaman yang mendalam. Yun Hao tidak berbicara. Faktanya, bahkan jika dia tidak memahami kemanusiaan, dia akan melakukannya. Depan. Ini di sini. Gutong, yang bergegas dengan kecepatan penuh, tiba-tiba berhenti. Basecamp Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah tanah yang diberkati. Zhongling cantik, dipenuhi dengan aroma, dan cahayanya ditaburi dengan keindahan. Gutong, Kaisar Pedang, saya ingin menemukan cara untuk memecahkan sudut arai tak terbatas surgawi yang sunyi di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan kemudian membunuhnya secara langsung dan menemukan kehidupan terlarang itu. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan langkah sebesar itu, ikutlah denganku. Gutong buru-buru mengikuti kecepatan Yun Hao. Sesaat kemudian, Yun Hao datang ke daerah barat daya Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Setelah bertahun-tahun, arai tak terbatas surgawi yang sunyi di Tanah Suci Hutan Belantara Timur benar-benar belum tumbuh sama sekali. Kata Yun Hao, nadanya penuh penghinaan. Arai tak terbatas surgawi yang sunyi di Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak berbeda dari dulu. Dalam kehidupan Yun Hao sebelumnya, dia telah ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur berkali-kali. Arai tak terbatas surgawi yang sunyi, ini tidak memiliki rahasia baginya. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, saya melihat bahwa tangannya dengan cepat disegel, dan gumpalan pola roh emas terbentuk. Pola roh emas berubah menjadi sungai emas dan bergegas menuju arai tak terbatas surgawi yang menyelimuti Tanah Suci Hutan Belantara Timur di depannya. Arai tak terbatas surgawi terpencil tiba-tiba membuka lubang.
Arai Kaisar Super ini dibuka oleh Yun Hao, tetapi bahkan tidak ada gerakan sedikit pun. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, melewati arai tak terbatas surgawi yang sorak, dan memasuki bagian dalam tanah suci terpencil timur. Gutong mengikuti Yun Hao masuk. Saat berikutnya, Yun Hao menekan sidik jarinya di tanah lagi. Kali ini, itu adalah teknik rahasia dari sutra sumber Dao yang dilemparkan, dan fluktuasi tak terlihat menyebar dalam sekejap. Butuh beberapa saat, Yun Hao merasakan aura terlarang yang sangat menakutkan, lokasi spesifik di mana kehidupan terlarang tersembunyi di tanah suci hutan belantara timur telah ditemukan. Bab 799, Segel, bermain dengan api. Di tanah suci hutan belantara timur, daerah yang penuh dengan tabu dan bencana, Yun Hao dan Gutong datang ke sini seolah-olah mereka berada di tanah tak bertuan. Bagian depan sudah ditutupi oleh susunan sumber yang padat. Satu demi satu susunan sumber, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam kaisar, dia tidak ingin masuk dengan aman dan sehat. Tetapi apakah itu Yun Hao atau Gutong? Mereka bukan orang biasa. Yun Hao, yang telah dipromosikan kerana tingkat bawah tubuh suci, memiliki vitalitas yang tak terukur, dan kekuatan teknik sumber yang bisa dia lemparkan juga meroket. Tingkat seni, sumbernya saat ini pasti lebih baik daripada 4 guru surgawi sumber besar Yuan Tage Chuang Xiong. Dan Gutong, sebagai orang pertama di alam teknik sumber hutan belantara timur, memiliki 100 jenis kekuatan terlarang, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak. Anda tidak perlu Yun Hao untuk melakukannya. Saya melihat Gutong meninju segel dengan satu tangan. Sebuah rune misterius mengalir di sekitar, dengan mudah membuka jalan untuk susunan sumber berat di depannya. Keduanya berjalan dengan tenang. Siapa? Tiba-tiba, teriakan lembut terdengar. Mereka terlihat oleh divisi sumber patroli. Tetapi begitu kata-kata itu diteriakkan, sebelum ada yang bisa diberitahu, gumpalan nafas terlarang jatuh padanya. Master sumber, ini langsung berubah menjadi kabut putih, seperti uap air yang menguap, dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul, dan semua jejak langsung terhapus. Ini adalah salah satu kekuatan terlarang yang telah dikuasai Gutong. Yun Hao dan Gutong tidak menyembunyikan sosok mereka, seolah-olah mereka telah kembali ke rumah mereka sendiri, dan berjalan dengan santai. Tetapi jika ada yang menemukannya, dalam sekejap, kekuatan terlarang meletus, menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke pintu aula besar. Gutong, yang telah menggunakan teknik sumber dengan satu tangan, tiba-tiba merobohkan segel dengan tangannya yang lain. Kecepatan segel di kedua tangannya luar biasa cepat, dan tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas, seolah-olah cahaya melamun berkedip-kedip dengan cepat. Dalam sekejap mata, susunan sumber yang sangat kuat terbentuk, menyelimuti seluruh aula. Satu persatu, sosok-sosok bergegas keluar dari aula utama. Di antara sekelompok orang, yang terburuk adalah semua master asal, dan bahkan ada master surga asal di antara mereka. Guru surgawi Yuan yang memimpin menatap dua orang yang menerobos masuk, dengan ekspresi waspada, dan berkata, ini adalah tanah suci hutan belantara timur, kamu sangat berani. Melanggar tanah suci hutan belantara timur, tidak hanya kalian berdua akan mati, tetapi kalian 9 klan akan dihukum. Tampaknya tanah suci hutan belantara timur telah membudidayakan banyak master seni sumber dengan menggunakan kehidupan terlarang. Gutong melirik orang-orang ini dan melanjutkan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah jalan pintas untuk mengambil jalan pintas, dan itu tidak akan bisa mencapai aula keanggunan. Sungguh nafas yang besar, hal lama, laporkan namamu, Lao Su akan mengirimmu dalam perjalanan. Satu-satunya master surgawi asal yang tersisa di tanah suci hutan belantara timur yang duduk di base camp berteriak dengan marah. Gutong, saya bahkan tidak tahu siapa lelaki tua itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi guru surga sumber? Tidak ada satupun yang tersisa. Yun Hao berbicara, dari awal hingga akhir, dia tidak melihat sekelompok orang yang menghalangi jalan ini, perhatiannya terfokus pada gerbang aula besar di depannya. Di dalam gerbang, itu seperti kehampaan hitam tak terbatas, mengungkapkan aura gelap yang sangat keras dan suram. Setelah berbicara, Yun Hao berjalan menuju pintu aula utama. Seolah-olah tidak ada seorang pun di depannya. Master sumber dari tanah suci hutan belantara timur sangat marah. Tetapi saat mereka hendak bergerak, susunan sumber yang menyelimuti aula ini meletus, dan Gutong mengendalikan kekuatan susunan sumber, mendesak potongan-potongan aura terlarang, dan di mana aura terlarang berlalu,
tidak ada master sumber yang bisa menahannya. Sekelompok besar master sumber, dalam sekejap mata, hanya ada satu-satunya master sumber surga yang tersisa. Pria, ini ketakutan. Pencapaian seni sumber. Gutong benar-benar menakutkan. Meskipun dia adalah guru surgawi asal, di depan teknik asal Gutong, dia seperti anak kecil yang mencoba menghadapi orang dewasa muda, itu tidak pada level yang sama-sama sekali. Kamu adalah, dari menara sumber Gutong, pada saat ini, guru sumber surgawi dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur ini akhirnya menebak identitas Gutong. Tapi yang membuatnya semakin tidak bisa dipahami adalah mengapa Gutong dari menara sumber akan menghormati seorang pemuda. Di depan pemuda ini, Gutong lebih seperti pelayan tua yang berdedikasi. Saat berikutnya, sosok Gutong muncul di depan satu-satunya guru surgawi asal yang tersisa di Tanah Suci Hutan Belantara Timur seperti hantu, dan dengan jari, rune misterius berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan jari ini mendarat di dada target. Ledakan. Kekuatan terlarang yang menakutkan menerobos perlindungan orang ini dan menembus dadanya. Saat berikutnya, darah terlarang meletus, langsung mengikis kehidupan orang ini. Gutong mengangkat tangannya dan meraihnya, dan sebuah rune melonjak, membungkus darah terlarang di tangannya. Dia menatap darah terlarang di tangannya, ekspresinya sangat serius. Bahkan jika runenya sangat kuat, dia tidak bisa sepenuhnya menekan keinginan kuat dalam darah terlarang. Gutong mendongak. Ditemukan bahwa Yun Hao sudah berdiri di pintu aula utama. Telapak tangannya segera meraihnya dengan keras, dan dengan keras, kekuatan rune sihir sumber menghancurkan darah terlarang di tangannya menjadi ketiadaan, dan kemudian dengan cepat mengikuti langkah Yun Hao dan memasuki aula utama Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Di dalam aula utama, ruang tersendiri, ruang ini tampaknya berada dalam kegelapan abadi. Tidak ada satu cahaya pun, tidak ada satu udara pun. Itu dalam keadaan sunyi mutlak. Suara napas Yun Hao dan Gutong menjadi sangat jelas di lingkungan yang benar-benar sunyi ini, dan bahkan memicu gema beriak. Yun Hao mengikuti indera dan berjalan melalui kegelapan. Setengah jam berlalu sebelum dia berhenti. Area di depannya, gelap gulita itu berkali-kali lebih tebal dari yang lain. Kaisar Pedang, biarkan aku datang. Gutong melangkah maju, seluruh tubuhnya sudah mengalir dengan rune sihir sumber yang padat, dan dia sangat berhati-hati. Yun Hao mengangguk. Gutong menarik napas dalam-dalam, cahaya di matanya berkedip, dan saat berikutnya, potongan-potongan rune ditinju satu demi satu. Ledakan, keterkejutan, terdengar, dan kegelapan tinta tebal di depannya perlahan menyebar, dan 1/4 jam berlalu, dan kekuatan yang menghalangi penglihatan dan persepsi menyebar, mengungkapkan wajah aslinya. Saya melihat rak perunggu yang ditutupi dengan patina, berdiri di depannya. Di rak perunggu, seorang pria dengan kepala acak-acakan diikat oleh rantai perunggu yang juga ditutupi dengan patina, leher, perut, tangan, dan kakinya. Selain itu, ada paku perunggu yang menembus dahi, mulut, tenggorokan, dada, perut, 2 pergelangan tangan, dan 2 pergelangan kaki pria itu. Pria itu, tanpa napas, seperti orang mati murni. Namun, ada darah hitam yang mengalir dan menetes dari tubuhnya. Centang. Centang, centang. Semua darah hitam jatuh ke dalam baskom yang ditempatkan di bawah bingkai perunggu. Setiap tetes darah hitam mengandung fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Baskom juga merupakan harta karun jalur sumber yang sangat istimewa, dengan sempurna menyegel darah hitam yang mengandung energi yang kuat. Orang di depannya adalah kehidupan terlarang yang dibuka oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur dari batu sumber. Tanah Suci Hutan Belantara Timur menyegel kehidupan terlarang di sini, dan mengambil darah terlarangnya siang dan malam untuk mengolah master sumber mereka sendiri. Kehidupan terlarang telah terkikis oleh tabu dan menjadi sangat ganas. Perilaku Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak diragukan lagi akan meningkatkan kebencian dari kehidupan terlarang. Begitu kehidupan terlarang ini membebaskan diri dari kota penyegelan, itu pasti akan membawa bencana tak berujung ke seluruh alam surgawi. Kata Gutong, wajahnya jelek. Tanah Suci Hutan Belantara Timur sedang bermain api. Selain itu, api yang mereka mainkan, begitu lepas kendali, ratusan juta makhluk hidup di seluruh alam surgawi akan menderita. Di mata Yun Hao, cahaya keemasan gelap mengalir, dan kekuatan ilahi dari mata surgawi mendesak. Dia menatap makhluk terlarang yang disegel, dan berkata, mungkin, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bab 800, kembali ke surga, kera iblis dunia campuran. Bicarakan tentang itu,
Gutong tampak tercengang. Kehidupan terlarang di depannya disegel oleh tanah suci hutan belantara timur. Jika Anda ingin berbicara dengannya, Anda harus terlebih dahulu membantu kehidupan terlarang ini untuk mencabut beberapa blokade. Risiko melakukannya tidak diragukan lagi sangat besar. Jika Anda tidak berhati-hati, kehidupan terlarang akan benar-benar menyingkirkan penutupan tanah suci hutan belantara timur, dan pada saat itu pasti akan memicu badai berdarah yang akan menyapu seluruh alam surgawi. Meskipun, target nomor satu dari kehidupan terlarang ini pasti tanah suci hutan belantara timur. Penghancuran tanah suci padang gurun timur akan sangat bermanfaat bagi situasi hutan belantara timur secara keseluruhan. Tetapi untuk menghancurkan tanah suci hutan belantara timur, perlu untuk melepaskan kehidupan terlarang yang begitu mengerikan, melibatkan nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan melakukannya. Itu tidak cocok. Ledakan. Saat itulah itu terjadi. Kehidupan terlarang, yang tidak bergerak dan bahkan tidak memiliki jejak fluktuasi napas, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Rantai perunggu yang mengikat kehidupan terlarang, serta bingkai perunggu, semuanya bergetar hebat, terutama paku perunggu yang menembus tubuh kehidupan terlarang, dan ada kecenderungan samar untuk dipaksa keluar oleh kekuatan ini. Kaisar Pedang, ini, mengapa kita tidak membawanya pergi dulu, dan kemudian mencari cara? Kata Gutong, rasa tidak nyaman yang mendalam di hatinya. Ini bukan permainan anak-anak. Begitu lepas kendali, itu akan membuat situasi di seluruh alam surgawi mengerikan. Yun Hao masih menatap kehidupan terlarang yang disegel, dia sangat tenang, dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin berbicara, maka diamlah. Kekuatan kehidupan terlarang masih meletus dengan liar. Tapi setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Aku akan berbicara denganmu, tapi sebaiknya kamu menunjukkan ketulusan juga. Jika kamu ingin keluar dari sini, aku akan dapat menyegelmu kembali kapan saja, dan aku bahkan bisa mengubah segala sesuatu tentangmu menjadi abu. Setelah Yun Hao selesai berbicara, tangannya tiba-tiba disegel, dan sepotong rune sihir sumber mengembun menjadi telapak tangan. Telapak tangan runik terbang keluar dan mendarat di paku perunggu yang menembus mulut kehidupan terlarang. Paku perunggu tiba-tiba meletus dengan cahaya biru yang menyala-nyala yang tak tertandingi, berniat untuk menghancurkan telapak tangan runik Yun Hao. Tapi telapak tangan runik tetap tidak bisa digoyahkan, tidak terpengaruh oleh apapun, dan sedikit demi sedikit, paku perunggu ditarik keluar dari mulut kehidupan terlarang. Mengaum, saat paku perunggu dicabut, kehidupan terlarang tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Gunung berapi yang menakutkan, yang tampaknya telah terakumulasi untuk waktu yang sangat lama, akhirnya menemukan jalan keluar pada saat ini, dan magma yang terik tak berujung meletus seolah-olah akan menghancurkan dunia. Saat itulah itu terjadi. Yun Hao mendengus dingin. Ujung tajam meledak darinya. Segera setelah itu, rune sumber sihir yang perkasa berkumpul dan membentuk jejak misterius. Jejak, yang satu ini memancarkan suasana kemegahan. Dalam sekejap, kehidupan terlarang segera mengendalikan kekuatan kemarahan. Aku bilang, aku akan berbicara denganmu. Tetapi jika kamu memiliki terlalu banyak ide, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Kata Yun Hao. Kehidupan terlarang sunyi. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai-lambaikannya, menghilangkan jejak seni sumber misterius. Setelah beberapa lama, kehidupan terlarang berbicara, kamu. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Suaranya serak dan kasar. Kamu berasal dari peradaban seni bela diri terakhir, akhir peradaban, tak terbendung, kamu memilih untuk menyegel dirimu dengan debu batu sumber, kamu berhasil melanjutkan hidupmu, dan hidup ke era peradaban berikutnya, tetapi dalam waktu yang lama ini, kamu telah menderita erosi tabu dan kehilangan hatimu. Jika Anda dapat mendengarkan saya dengan tenang sekarang, itu berarti Anda tidak sepenuhnya tersesat. Jika tidak sepenuhnya terkikis oleh tabu, maka masih ada peluang untuk membalikkan. Aku membuat kesepakatan denganmu. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menemukan hati Anda dan kembali ke diri Anda sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, Gutong di samping terkejut, dan hatinya berbalik ke sungai dan laut, memicu gelombang badai. Dia adalah master sumber surga yang sangat berkualitas, dan keluarga Gu juga telah menghasilkan banyak guru sumber surga dari generasi ke generasi. Jadi pemahaman Gutong tentang kehidupan terlarang jauh lebih banyak daripada kebanyakan guru surga sumber di dunia. Justru karena dia tahu lebih banyak sehingga dia bisa merasakan betapa memberontaknya kata-kata Yun Hao. Saya, bagaimana cara mempercayai kamu? Suara kehidupan terlarang terputus-putus.
Yun Hao, ada teknik yang disebut Hui Tian Jue. Dulu ada kehidupan terlarang, melalui Hui Tian Jue, saya menemukan hati saya dan kembali ke diri saya sendiri. Siapa? Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Tiba-tiba, hantu muncul. Ini adalah kera raksasa yang memancarkan aura mendominasi tanpa batas, dan sangat kuat. Ini, ternyata kera iblis yang kacau ini. Kehidupan terlarang jelas mengenal kera raksasa ini. Yun Hao, itu benar, itu kera iblis dari dunia campuran, saya pernah melihatnya sebelumnya, dan menyaksikan momen ketika ia benar-benar menemukan hatinya yang sebenarnya. Kehidupan terlarang, di mana kera iblis dari dunia campuran? Nada, suaranya menjadi jauh lebih cepat, tidak lagi staccato dan off. Yun Hao, terakhir kali saya melihatnya, puluhan ribu tahun telah berlalu. Apakah kamu punya resep untuk kembali ke surga? Aku hanya bisa memberimu paruh pertama dari rahasia surgawi terlebih dahulu. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan paruh pertama dari formula pengembalian surgawi, kamu harus menyetujui persyaratanku. Katakan, Yun Hao, ikuti aku ke suatu tempat. Apa yang akan kamu lakukan? Berurusan dengan penguasa suci hutan belantara timur. Begitu dia mendengar kata-kata penguasa suci hutan belantara timur, kehidupan terlarang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali atas kekuatannya, dan kemarahan dan niat membunuh yang tak terbatas meletus. Jelas, disegel di sini, diambil darah siang dan malam oleh tanah suci hutan belantara timur, sudah ada terlalu banyak kebencian di hatinya. Yun Hao berdiri dengan tenang di depan kehidupan terlarang dan tidak berbicara. Setelah beberapa lama, kehidupan terlarang mengendalikan emosinya sendiri, dan dia terus meraung. Suara raungan rendah menjadi semakin kecil, dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Keadaan kehidupan terlarang lebih baik dari yang dibayangkan Yun Hao. Berikan padaku, Hui Tianyu, aku akan membantumu berurusan dengan penguasa suci hutan belantara timur. Yun Hao, aku belum selesai membicarakan kondisinya. Anda bilang, Yun Hao, setelah berurusan dengan penguasa suci hutan belantara timur, Anda harus kembali ke kota yang disegel. Bahkan jika keadaan kehidupan terlarang baik-baik saja, dan dia diberi setengah dari rahasia untuk kembali ke surga, Yun Hao tidak akan pernah membiarkan kehidupan terlarang bergerak bebas di luar. Ini adalah inti dari negosiasinya dengan kehidupan terlarang kali ini. Jika tidak, ini adalah bom super yang dapat meledak kapan saja, dan begitu terjadi kesalahan, situasinya menjadi tidak terkendali, dan bencana itu akan menyebabkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Kehidupan terlarang itu terdiam lagi untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Itu, paruh kedua resep adalah, kapan Anda akan memberikannya kepada saya? Yun Hao, saya tidak menyembunyikannya dari Anda, saya hanya tahu paruh pertama dari formula surgawi, dan paruh kedua dari rahasia surgawi, saya harus menemukan kera iblis dari dunia campuran. Kera iblis yang kacau itu murung, kamu. Bisakah Anda menjamin bahwa itu akan diberikan kepada Anda? Yun Hao, itu pasti akan memberi, itu berhutang budi padaku. Kehidupan terlarang. Bagus. Kondisi Anda, aku berjanji padamu. Saat berikutnya, Yun Hao menjentikkan jarinya, dan setengah dari jejak warisan resep Hui Tian diintegrasikan ke dalam tubuh kehidupan terlarang. Pertama-tama kamu memahami rahasia kembali ke surga, aku tidak akan membuka kota-kota tersegel di tubuhmu untuk saat ini, dan ketika kamu ingin mengambil inisiatif melawan orang suci hutan belantara timur, aku akan membantumu untuk sementara membuka kekuatan kota-kota yang disegel ini. Setelah Yun Hao selesai berbicara, dia langsung membuka langit dan bumi di sarung pedang Zhang Feng, dan mengambil nyawa terlarang dengan seikat segel perunggu. Kemudian, Yun Hao berbalik dan menatap Gu Tong, sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke kedalaman kehampaan juga. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.